Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, beliau bersabda, arba'un idza kunna fika la yadurruka ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara, ya, jika ada itu 4 perkara pada dirimu, maka tidak bahaya bagimu perkara yang hilang dari dunia. Kalau kamu punya 4 ini sudah cukup. Jangan khawatir urusan dunia. Nggak bakal bahaya bagi kamu sesuatu yang hilang atau yang tidak ada dari dunia. Pokoknya sing boga 4 perkara ieu, ya. Yang pertama, sidqul hadis. Benarnya ucapan, jujur. Kalau berucap tidak bohong, tengah wadul, jujur. Sidqul hadis, benarnya ucapan. Yang kedua, wa hifdzul amanah, menjaga amanat. Kalau diamanati, dijaga amanatnya. Wa husnul khuluq, ketiga, baiknya akhlak. Akhlaknya baik. Yang keempat, wa iffatu ta'matin, dan bagusnya terjaganya makanan. Makanannya yang halal, jangan yang haram yang masuk ke mulut kita. Nah, kalau 4 ini ada dalam diri kamu, tidak bahaya bagimu apa yang hilang darimu dari urusan dunia. Pokoknya di mana aya 4 ieu insyaallah, ya, moal jadi matak susah hirup anjeun di alam dunia. Hiji, benerna caritaan, kedua ngajaga amanah, katilu saena akhlak, kaopat yang ngajaga tina katuangan. Kita sapalihna di antawis anu bertalian jeung nyaeta ngajaga letah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahayanya bohong. Al-kidhbu yanqusur rizqa. Al-kidhbu yanqusur rizqa. Dusta itu akan mengurangi rizki. Nah, ada can kapangi, engke geus kapangi mah eueuh nu meuli. Wah, aya can kapangi mahnya, wah gede batina. Itu make nipu, make ngurangan timbangan, make ngurangan takaran. Begitu arapaleun eueuh nu meuli. Tungtungna bangkrut gara-gara kebohongan. Jadi ulah jaga mulut kita dari kebohongan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kidhba babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya dusta adalah satu pintu dari pintu-pintunya kemunafikan. Orang kalau sudah berani berdusta, sudah masuk gerbang kemunafikan. Geus we teu bager ka dituna teh, heserek bager teh di mana geus wani ngawadul. Di mana jelema geus ngawadul, heserek bageurna. Nah itu. Innal kidba babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya dusta adalah satu pintu dari pintu-pintunya kemunafikan. Aya gerbangna dah. Gerbang munafik teh naon? Dusta. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa innal asral ladzi buniya alaihi nifaq al-kidbu. Dan sesungguhnya modal yang dibangun atasnya kemunafikan adalah dusta. Jadi modal utama terjadi kemunafikan teh nalika jelema wani ngabohong. Di mana geus wani ngabohong teu beres kan. Sabab geus asup kana lawang kemunafikan. Nah, ini orang-orang munafik zaman Rasulullah SAW, mereka menghina Rasul. Ya, menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada orang-orang muslim, ketika sampai kepada muslimin bahwa mereka mencaci maki Rasul, mereka katakan, saya tidak mencaci. Itu. Maksudnya apa? Liyurdukum, untuk meridhai kalian. Kalian orang-orang mukmin maksudnya.
Sebabnya ini ayat turunnya diantaranya sesungguhnya orang munafik sebagai manusia dari munafikin berkumpul, diantaranya Julas bin Sued dan Wadi'ah bin Sabit. Lalu mereka mencaci maki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekan Rasul. Mereka orang-orang munafik kerjaannya senangnya menjelek-jelekan orang lain. Ya, resep nate ngago goreng batur eta kalakuan munafikin nu kitu teh. Ya. Kadetong sok ngago goreng batur, ngahina batur, ya, ngarendahkeun batur. Itu adalah kelakuan orang-orang munafik. Akhirnya kalau berkata mereka orang-orang munafik, jika ada yang dikatakan oleh Muhammad itu kebenaran, maka kita ini lebih jelek daripada hamir. Wa kana indahum gulam, dan ada pada mereka ada seorang anak laki-laki yang diberi nama Amir bin Qais. Dan ini Amir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hinaan orang-orang munafik. Akhirnya ini orang-orang munafik ini kumpulnya dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi, ikut ngaji dengan Nabi, ikut sholat berjamaah dengan Nabi, ikut perang dengan Nabi. Siga kumaha tah? Cek urang mah nya luar biasa, ngaji ngilu, perang ngilu, sholat berjamaah ngilu, tapi hatena ngewa ka Nabi. Naudzubillah min beungeut yang hareup. Nah, itulah orang munafik. Oh, dihareupeun sumuhun, itu tukangon ngago goreng. Tah kalakuan munafik nu kitu tah. Kade nya aya dihareupeun sumuhun, aya ditukangan ngago, eta kalakuan munafik. Akhirnya ini Amir bin Qais menyampaikan kepada Rasulullah SAW atas ejekan mereka munafikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi ini orang yang sangat santun, orang yang sangat baik. Fada'ahum, Nabi panggil munafikin. Munafikin dipanggil oleh Nabi. Ini munafikinnya yang sering ketemu Nabi, Masya Allah. Sering ketemu Nabi, ngobrol sama Nabi. Masya Allah. Ya. Tapi itulah hidayah. Hidayah itu maha. Ya. Maha. Taufik itu maha. Padahal mereka berkumpulnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat muka sucinya Rasulullah sallallahu, bercekrama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan salat berjamaah dengan Rasulullah, berjamaah jeung Rasul. Siga kumaha hebatna lamun mun bener hatena eta kusabab hatena goreng patut eta hate. Ya, hate goreng patut mah bahaya. Bujeng-bujeng anu teu pendak jeung Rasul, nu pendak jeung Rasul wae tah anu goreng hate mah kitu cilaka. Itu komo nu teu pendak jeung Rasul. Akhirnya Nabi memanggil mereka dan menanyakan mereka. Ketika ditanya mereka bagaimana? Fa'angkaru wa halafu anna Amiran kadzdzab. Mereka mengingkari, tidak, saya tidak menghina kamu. Bahkan mereka sumpah, billahi, demi Allah. Waduh, sumpah kan Nabi, baru karena Nabi itu apal. Baru karena Nabi itu, ayo Nabi apal, hati jelema apal. Bujang-bujang Nabi, para wali apal lah tuh. Komo Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komo ada. Tapi Nabi itu rahmah, sayang. Lalu mereka bersumpah, sumpah bahwa Amir ini yang dusta. Itu. Ini Amir juga sumpah, mereka yang dusta. Itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mereka karena mereka banyak, ya. Mereka banyak. Karena mereka sumpah, ya Nabi benarkan. Maka Amir ini berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga engkau membuktikan yang benar itu benar dan yang dusta itu dusta. Gitu. Maka di sini turunkan ayat ini, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka kalau bertemu dengan orang-orang mukmin, sumuhun dahu abdi mantu, tu ngawon-ngawon kanjeng Rasul. Kalau ketemu dengan orang-orang mukmin. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu, padahal yang lebih harus mereka utamakan agar mereka mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka takut dicaci maki oleh orang-orang mukmin, takut dihina oleh orang mukmin, takut dikucilkan oleh orang-orang mukmin. Karena perbuatan mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak takut ya atas ancaman Allah dan Rasulnya. Nah, padahal yang harus lebih mereka utamakan agar mereka mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ketaatan jika mereka orang-orang mukmin yang sebenarnya. In kanu mu'minin alam ya'lamu annahu may yuhadidillah rasulah. Apakah mereka tidak tahu orang-orang munafik? Apakah mereka tidak tahu mereka orang-orang munafik annahu akan sunnya kelakuan may yuhadid, siapa orang yang menyalahi Allah wa rasulah, kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak mencari ridho Allah, yang mereka cari ridho manusia, bukan keridhaan Allah. Melawan kepada aturan Allah dan Rasulnya, hati-hati. Fa anna lahu naro jahannam. Nanti di akhiratnya orang-orang yang menyalahi kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, dikhawatirkan bagi mereka naro jahannama khalidan fiha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, bahkan dikhawatirkan khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min itu. Jadi kita utamakan perintah Allah dan Rasulnya ya, jangan mengutamakan perintah kalau perintah manusia bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita utamakan perintah Allah dan Rasulnya. Ngagugu ketika kolot kudu ngagugu, lamun teu bertentangan jeung perintah Allah jeung Rasulna, itu dia udah ngagugu ka pamarentah ge. Lamun teu bertentangan jeung Allah jeung Rasulna, ibarat bertentangan mah nya punten we. Da urang jelema iman bade mayunkeun parentah Allah jeung Rasulna. Kedah kitu jelema nu iman mah. Jelema nu iman mah kedah kitu, kedah mayunkeun parentah Allah jeung Rasulna tibatan parentah manusia. Nah, diancam oleh Allah fa anna lahu naro jahannama khalidan fiha, maka sesungguhnya lahu bagi orang tersebut yang menyalahi kepada Allah dan Rasulnya naro jahannama, neraka jahanam kelak di akhiratnya. Bahkan kalau anti terhadap aturan Allah ya, tidak mau melakukan perintah Allah itu karena anti atau tidak membenarkan, maka bisa menjadi sebab khalidan fiha, akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal khizyul azim, itulah kehinaan yang amat dahsyat. Ya itu ya. Jadi Allah sudah mengumumkan kepada kita siapa saja orang yang menyalahi kepada Allah dan Rasulnya, mereka lebih mengutamakan selain Allah dan Rasulnya. Ya, mereka mencari selain keridhaan selain Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan ingin diridhai oleh manusia daripada Allah dan Rasulnya, maka siap-siap fa anna lahu naro jahannam. Siap-siap bagi orang tersebut akan mendapatkan ancaman neraka. Oh, mayunkeun ka hayang pamajikan di badan ka hayang Allah jeung Rasulna, siap-siap neraka jahanam nu kitu dah. Ya, salaki nu kitu nu mayunkeun ka hayang pamajikan di badan parentah Allah jeung Rasulna, mayunkeun parentah anak ka hayang anak di badan ka hayang Allah jeung Rasulna, hati-hati. Itu ada ancaman dari Allah, fa anna lahu naro jahannam. Bahkan yang dikhawatirkan khalidan fiha, akan kekal di dalam neraka jahanamnya. Naudzubillah tsumma na'u. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari segala sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat kaum munafikin. Allah tetapkan pada diri kita sifat-sifat orang-orang mukmin yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin.